Halo, kita berjumpa lagi di penjelasan tahap 2 ya. Penjelasan evaluasi ulangan tahap 2 ya, aplikasi Bubut. Oke, di sini dalam tahap 2 mewakili CPK 3, 4, dan 5 ada 5 soal ya, masing-masing mewakili capaian pembelajaran kompetensinya. Baik, nomor 1 ini saya meminta Anda membuat langkah kerja yang baik. Tidak perlu menghitung RPM maupun bidding. Tapi perlu diingat bahwa gambar nomor 1 ini ada yang namanya toleransi posisi. Kalau bahasa Inggrisnya itu geometric dimension. Oke, saya terangkan dulu. Maksudnya yang pertama ini AB ini sebagai basisnya atau basic ukurnya. Ketika nanti selesai dibubut ya, A dan B ditumpu oleh V-block ya. Atau tidak boleh ditumpu pakai V-block tapi concentric center bar yang ada di tingkat 1 ini ditumpu between center gampangannya ya. Ini kita dial dulu, harus masuk di ketentuan toleransi posisi ini. Gampangannya gitu. Ya, cara pengerjaan langkah kerjanya ya. Ini memang sengaja tidak ada ukuran panjangnya ya, supaya Anda fokus ke diameternya. Caranya yang pertama Anda terangkan adalah 1, teknik pencekaman. Teknik pencekaman apabila melihat seperti ini, kebanyakan ya, kalau ukuran panjangnya mepet, ya, misalnya panjang total 300, raw materialnya itu hanya 310, nah itu pakainya between center. Tapi kalau Anda nanti lebih ke arah praktik yang tidak perlu melepas cat ya, pakainya cek center. Hanya saja kalau ini panjangnya 300 ya, ditambah 40 mili jadi 340 mm. Misalnya seperti itu. Misalnya. Langkah yang pertama adalah ini kebalik ya. Kebalikan benda kerja ya. Yang pertama dikerjakan adalah ya, yang bagian belakang yang ada knurlingnya ini. Yang pertama kali dikerjakan. Ya, tapi belum di knurling ya, masih seperti ini. Biasa ini disayat, dibentuk sesuai gambar. Terus nanti ini dibalik, dicekam, ditumpu lap center. Ya, pakai check center tadi. Atau kalau nanti sekalian mau knurling ya, yang dicekam di cat adalah bagian yang lebih 40 cm dari sisa material tadi. Ya, soalnya nanti setelah semuanya terbentuk selesai, yang 40 cm, 40 mili dari raw material itu kita potong. Ya. Gampangannya untuk bahan cekaman saja yang 40 mili itu. Ini dibubut, misalnya ini 20, berarti dibubut 60 mili. Ya. Nanti yang 40 mili ya, sebelum di knurling ya, itu sebagai pencekamannya. Ini tumpu lap center. Oke, jelas ya. Nah, terus langkah kedua memasukkan 3 diameter tapi dilebihkan masing-masing 2-3 mili. Jangan langsung masuk ukuran. Pertama, kerjakan diameter 18 ini kamu kerjakan masuk diameter 20 mili. Dari sini sampai sini ya. Sepanjang yang ditentukan. Jadi setelah tadi bubut yang 60-an, 60 milinan kira-kira saja. Nah, ini dibubut diameter 20 sepanjang yang diinginkan gambar. Nah, memang ini enggak ada panjangnya, dibilang gitu aja. Yang ada ulirnya. Nah, terus bubut diameter 26 ya. Untuk bagian yang sebelah sini. Sepanjang gambar. Paham ya? Nah, terus bubut
diameter 30, kita lebihkan 3 mili sepanjang ini, panjang gambar bubut diameter 30. Setelah 30 selesai, nah ini dikecilkan sedikit ya. Ini kan 23 ya, ini kan 28, tapi ini nggak ada diameternya. Ini berarti pundak poros yang sebelah sini itu tidak penting, tapi penting sebagai pembebas. Maka kita ambil aja tengah-tengahnya 25 ya. Kita bubut 25 untuk pembebas antara nanti 26 dan 30. Nah, berarti nanti yang 26 ini lebih tinggi, tidak apa-apa ya, karena kita ini tidak terlalu penting. Yang penting itu ukurannya ini, yang 23, 28 sama 18. Oke, sampai di sini jelas. Karena ini basisnya A dan B, kamu kerjakan dulu yang B. Yang tadi 30 disayatkan ya, supaya masuk total run out, masih dicekam tadi ya, cak center. Total run out sebesar 0,02 ya. Dari 30 kamu sayat dulu 1 mili, 2 mili. Nah, sorry, maaf. 30, 1 mili masih 29 kan? Nah, dari 29 ke 28 itu setengah mili. Seret gitu. Ya. Jadi kan kenapa tadi dibuat 30 ya, 30. Harapannya 1 mili sayat dulu, setengah mili. Setelah itu kamu cek pakai dial. Diputar pelan ya, cek dial searah sumbu Z, maju dan mundur. Maju ke sana, mundur ke sini, maju ke sana, mundur ke sini. Nah, pembacaan dial tidak boleh lebih dari 0,02. Oke ya. Berlaku juga untuk yang 23 dari 26. Kalau 23 dari 26 ya gampang. 2 mili dulu. Ya. Tinggal 24 kan? Setengah mili. Lalu cek dengan sama dengan dial. Di searah sumbu Z, maju mundur tidak boleh lebih dari 0,02. Nah, selanjutnya baru yang terakhir adalah diameter 18 dari 20 tadi. Caranya sama. Terakhir sendiri adalah ulir. Nah, ulir sudah, baru kita cek. Pasang dial di ujung di antara ulir dan poros yang tidak berulir ini, di sebelah sini, di dial tidak boleh lebih dari 0,2. Ujungnya sini saja. Nah, begitulah langkah kerjanya yang ditulis harusnya. Ya, paham ya? Meskipun nggak ada panjangnya, setidaknya kamu tahu teknik pembubutannya seperti apa. Ingat, kalau sudah pakai toleransi bentuk, toleransi posisi itu teknik bubutnya berbeda. Ya. Berbeda dengan urutan yang kamu pelajari di tingkat 1. Kalau tingkat 1 mungkin pakai langsung diameter terbesar. Terus agak besar ini enggak. Tapi kalau di produksi ada 2 proses. Proses roughing dan proses finishing. Nah, begitu maksudnya. Oke, nomor 1 terselesaikan. Begitu cara jawabnya. Nah, nomor 2. Nomor 2 ini saya berikan soal supaya kamu memahami tentang toleransi bentuk dan posisi. Ini toleransi bentuk. Ya. Ini toleransi posisi. Bedanya apa? Tidak ada basisnya. Ini artinya basis A ya, memiliki bentuk kerataan tidak boleh lebih dari 0,02 mm. Nah, itu maksudnya tuntutan toleransi bentuk basis A. Kalau ini ukuran diameter luar 31,7 ya, karena saya ambil tengah-tengahnya toleransi itu 31,7, yang ini total run out-nya tidak boleh lebih dari dengan yang B. Nah, B ini basisnya adalah lubangnya diameter 20. Caranya ngukur gimana? Nanti lubangnya dikasih dial, ya toh? Terus ukuran luar 31,7 ini dikasih dial. Jadi 2 dial.
Ya, jadi nanti penggunaannya dua dial. Lubang dikasih dial, ukuran luar 31,7 dikasih dial. Sama-sama. Nah, di dial set diputar. Nah, yang dalam tidak boleh lebih dari 0,14, yang luar tidak boleh lebih dari 0,1. Gitu maksudnya. Oke ya, yang A sudah. Bagian mana yang jadi basis B? Basis B adalah lubang diameter 20 dengan toleransi 0 plus 0,13. Ini sebagai basis B-nya. Ya. Sebutkan tuntutan toleransi bentuk dan posisi basis C. Basis C adalah lubang diameter 44,6 sampai 44,45. Ya, ini besar sekali ini. Tapi memiliki tuntutan tegak lurus terhadap permukaan basis A, ya, yang belakang ini, ya, secara maksimum, ya, tegak lurusnya lubangnya ini, ya, tidak boleh lebih dari 0,08 mm berkeliling, ya. Jadi lubang lingkaran ini, ya, nanti kamu kasih dial di sini, ya. Pertama dicek dulu kerataannya, ya, benda tidak diputar. Di dial sini, di dial sini, oh ternyata kurang dari 0,02, masuk. Terus dial inset, masukkan sini, bendanya diputar pelan, gitu. Nah, kira-kira melebihi tidak 0,08, baik ujung sini, tengah, dan ujung, ya. Hanya mewakili 3 itu. Kalau tidak lebih dari 0,08, berarti tuntutan untuk sebagai basis C terpenuhi. Itu maksud dari C. Kalau D, ukuran luar 31,7, yang ini, ya, 31,7 ini, berapa penyimpangan maksimum offset dialnya? 0,1 mm terhadap B. Kalau ukuran 25,45, yang ini kan pemakanan memanjang terhadap pundak poros. Nah, pundak porosnya yang ini. Supaya tuntutannya berapa pundak porosnya ini? Seret. Nah, ini kan sama. Pundak porosnya tuntutannya kerataan 0,06 terhadap A. Jadi jawaban yang E, tuntutan toleransi pundak poros adalah rata 0,06 mm terhadap A. Gitu loh. Gampang kan? Ya, mungkin masih belajar, enggak apa-apa. Oke. Kalau model pencekaman yang dipakai untuk produk seperti ini, ya, paling cocok karena ini belakangnya rata, pakai faceplate chuck. Faceplate chuck ada. Faceplate. Ya, faceplate chuck yang untuk belakang, atau boleh pakai mandril. Cuma mandrilnya harus sliding terhadap 20,00 sampai 20,13. Karena ini tuntutannya kan 0,14 terhadap luarnya 0,1, ya. Kalau nanti mandrilnya sub yang masuk sini itu antara 20 minus, ya, 0 minus 200. Nah, itu masih memenuhi tuntutan untuk yang ini. Baru kemudian semuanya luarnya dibubut, niscaya tuntutan-tuntutan toleransi yang lain juga ikut terpenuhi. Kalau pakai mandril, ya, termasuk tadi pakai apa? Faceplate yang untuk mesin bubut. Oke, itu nomor 2. Nah, nomor 3 ini adalah tujuannya kalau Anda praktek nanti terkait dengan ulir, ya, pahami baik-baik bahwa ukuran trapesium 36 ini mayor kali pitch-nya 6. Mayornya 36 ini berlaku untuk ulir luar. Nah, ulir luarnya ini, ya, external thread. D-nya adalah 36, pitch-nya
baik ulir dalam maupun ulir luar adalah 6 mili. Setiap ulir kalau berpasangan selalu ada yang namanya AC, kekocakan ulir. Nah, karena ini TR36 kali 6, kita cari pitch-nya berapa? 6. AC-nya berapa? Setengah mili. Nah, berarti nanti kekocakannya ya. Berapa besar kekocakan ulir trapesium? Setengah mili. Karena AC-nya sudah diketahui. Ya, ini memang saya balik, yang mudah saya taruh belakang, yang sulit saya taruh atas. Ya. Makanya dibaca dulu soalnya, dipelajari seksama, baru dikerjakan. Gitu ya. Ini AC-nya setengah milimeter. Jawaban yang F. Oke. Mayor dan minor diameter ulir luar trapesium tersebut. Mayornya jelas 36. Ini yang ulir luar dulu ya. Minornya berapa? Nah, kita buka di dalam buku ajar saya yang metric isotrapesional screw thread. Nah, ini ada tadi ya, for pitch-nya. Nah, kita cari minornya. Nah, minornya rumusnya ini D3. Ini. Nah, ini loh, D3 dari sini ke tengah. Kita tak pakai masker. Debunya banyak di sini. Berarti nanti minornya itu D kecil ini adalah 36 dikurangi pitch-nya 6 ya, ditambah 2 kali 0,5 ketemunya 29 mm ya, untuk minor dari eksternal thread-nya. Gampang ya, mayornya 36, minornya 29. Nah, nanti mayornya untuk ulir dalam tidak 36, bisa jadi 38 atau mungkin 37. Ya, mayornya ulir dalam. Karena ada kekocakan tadi setengah mili. Sebenarnya paling gampang AC-nya kan setengah mili. Ini kan 36. Ya, kalau 36 eksternal thread ulir luar, maka meskipun nanti dihitung juga hampir mendekati, tinggal tambahkan setengah mili. Berarti mayor diameter untuk ulir dalam adalah 36,5. 36,5. Sorry. Jadi 36,5 itu kan satu sisi, kanan kiri setengah 1 mili ya, berarti ditambah 1 mili. Nah, cocok kan ini? D4 ya, 36 ditambah 2 kali AC, AC-nya setengah mili, 1 mili, berarti jadi 37. Untuk mayor diameter untuk ulir dalam itu 37. Sedangkan minor diameter dalam ya, berarti tadi kan ketemu 29. Berarti 30-an. 29. Ya, 30, betul. Ya, 30 sama 37. Yang satunya adalah 36 sama 29. Ya. Yang eksternal 36 dan 29. Yang internal yang sini adalah 37. Yang ini 28. Harusnya 28. Coba dihitung yang di satu besar ini. D kurangi pitch. 36 kurangi 6. Oh, 30. Oh, beneran. Ya, 30. Ini 30. Kok di satu 30? Oh, iya bener. 36 29 ya. Di sini 30 sama 3.
Ya, jadi nanti kalau bubutnya ulir luar, mayornya 36, minornya 29. Sedangkan untuk ulir dalam, mayornya 37, minornya 30. Nah, pasti nanti ulirnya bisa masuk. Ya. Kalau lebar pahat ya tinggal dimasukkan aja rumusnya ini. Gitu. Dalamnya penguliran ulir dalam. Ya gampang. Diameter mayor kurangi diameter minor untuk ulir dalam. Ya kalau penguliran ulir luar, dalamnya ulir luar dikurangi dalamnya ulir dalam. Mayor minornya ulir luar. Misalnya yang dalam tadi adalah 37 kurangi 30. Berarti nanti dalamnya ulir dalam, ya, kalau ngulir ya adalah 3,5 mili, bukan yang 7 mili. 3,5 mili. Nah, 7 mili itu ya itu secara diameter. Kalau di skala crosslet yang kamu pakai untuk ngulir ya, itu 7 mili. Cuma depth of cut-nya hanya 3,5. Begitu juga yang tadi 36 kurangi 29. Ini juga 7 mili, 3,5. Nah, kuncinya di situ, ada kekocakannya. Makanya kadang kalau kita ngulir nggak masuk-masuk. Soalnya harusnya ulir dalam jauh lebih besar ukurannya dibandingkan ulir luar. Ya, pahami itu baik-baik. Oke, cukup untuk yang ini. Nah, terangkan perawatan preventif harian, mingguan, yang nomor 4 ini ya, bulanan, untuk mesin bubut konvensional. Nah, ini tinggal kamu cari saja di CPK 5 yang preventive maintenance. No. Nah, ini preventive maintenance, daily inspection. Nah, ini ada 5. Silahkan diartikan sendiri. Ya. Atau pokok-pokoknya aja. Ya, tidak usah banyak-banyak. Ini masih ada cek motor, maksudnya spindlenya nyala atau enggak. Cek setelah diputer ya, di on off-nya itu gimana ya. Ya. Ini banyak, termasuk sampai inspeksi mingguan, inspeksi bulanan. Ya, hanya itu aja. Oke, nah kalau troubleshooting yang overheat off, nah, untuk yang nomor 5, sorry, bagaimana memecahkan masalah atau troubleshooting untuk perawatan mesin? Oli keluar dari gearbox, kenapa? Bagian headstock gearing overheating, kenapa? Nah, itu kamu tinggal cari di troubleshooting ini. Overheat, headstock ini, oil linkage from gearbox. Nah, ini yang nomor 1, ini yang nomor 2. Nah, ini kira-kira tempat permasalahannya. Ini pemecahan masalahnya. Ya, sangat mudah kalau untuk maintenance, sangat mudah. Ya, tidak ada hitungannya. Jadi memang hitungan itu hanya berlaku sampai CPK 4 ya. CPK 3 ada, tapi hanya lebih ke arah logika ukur. Oke, saya rasa itu cukup untuk membantu Anda nanti evaluasi di miring. Oh, ya, cukup untuk evaluasi pembelajaran ya, untuk kegiatan ulangan dan semua CPK 1, 2, 3. Nanti untuk ujiannya hampir mirip di soal latihan tahap 1 ya.
Misalnya soal pengetahuan, ada 5, kamu kerjakan 3. Soal hitungan, ada 4, kamu kerjakan 2. Semacam itu. Tujuan saya memilih itu ya, supaya nanti waktunya cukup. Ingat, di tanggal 19 Sabtu itu 4 jam, dari jam 8 sampai jam 12 itu ada 2 soal ulangan. Nah, makanya berarti 1 soal untuk teknik manufaktur, karena milling dan bubut, yang milling nanti 2 jam, yang bubut 2 jam. Cuma soalnya nanti saya buat untuk 1 jam. Ya, jadi supaya nggak berat, nanti ada pemilihan soal, mana yang paling anggap mudah ya silahkan dikerjakan, termasuk nanti yang chapter ya, yang kaitannya getaran, pahat, itu silahkan dipilih, dicoba. Oke, saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan untuk hari ini. Silakan Anda pelajari kembali tentang permesinan bubut advance. Ya, semoga nanti sukses di dalam ujian semester dan kita bisa aktif lagi tahun depan ya. Sesuai dengan Kemendikbud itu akan aktif Juli ya, tahun ajaran baru bisa tatap muka untuk kuliah teorinya. Jadi semester 2 pun atau semester 4 pun Anda akan tetap online. Oke, terima kasih. Sekian. Semoga ini bisa membantu Anda ketika nanti belajar. Dan selamat mengerjakan kembali bagi yang jawabannya salah. Nanti untuk yang tahap 2 baru saya koreksi mulai hari Rabu ini. Rabu ini baru saya koreksi. Silahkan ini dicermati. Doa saya semoga Anda sukses selalu dan berkah di dalam pembelajaran teknik manufaktur gending. Ya, sampai ketemu kembali. Semoga sehat selalu. Amin.